Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ajeng Tina Mulyana SPD MPD selaku dosen pengajar mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sini Maharatna Devi dari Universitas MH Tamrin, Fakultas Kesehatan, Program Studi S1 Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Hubungan Infeksi Saluran Pernafasan Akut dengan Kejadian Stunting pada Balita di Puskesmas Marawola, Kabupaten Sigi. Bab satunya terdiri dari latar belakang. Infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA merupakan salah satu penyakit menular penyebab kesakitan dan kematian tersering pada anak di negara berkembang. Sekitar 4 dari 15 juta perkiraan kematian pada anak usia di bawah 5 tahun yang disebabkan sistem pertahanan tubuh anak yang rendah. Inflamasi pada anak dengan ISPA dapat menyebabkan terjadinya penyempitan jalan nafas sehingga anak mengalami gangguan oksigenasi. Prevalensi ISPA di Indonesia menurut diagnosis oleh tenaga kesehatan sebesar 4,4% dan didiagnosis oleh tenaga kesehatan atau gejala yang pernah dialami anggota keluarga adalah 9,3%. Prevalensi ISPA pada balita di Indonesia secara keseluruhan sebesar 12,8%. ISPA masih menjadi penyakit yang dialami anak, khususnya balita. Hasil Survei Kesehatan Nasional tahun 2011 yang menunjukkan bahwa proporsi kematian akibat ISPA masih 2.896. Artinya, bahwa dari 100 balita yang meninggal 28 balita yang disebabkan oleh penyakit ISPA. 80.926 kasus kematian ISPA pada balita adalah akibat pneumonia. Selanjutnya ada batasan masalah. Masalah pada studi kasus ini dibatasi pada infeksi saluran pernafasan akut dengan kejadian stunting pada balita di Puskesmas Marawola, Kabupaten Sigi. Rumusan masalah. Bagaimana hubungan infeksi saluran pernafasan akut dengan kejadian stunting pada balita di Puskesmas Marawola, Kabupaten Sigi? Tujuan penulisan yaitu ada dua. Yang pertama, tujuan umumnya. Peserta mampu menganalisis adakah hubungan riwayat penyakit infeksi saluran pernafasan akut dengan kejadian stunting pada balita di wilayah operasional Puskesmas Marawola, Kabupaten Sigi. Yang kedua itu ada tujuan khusus, yang terdiri dari mengetahui faktor resiko dari infeksi saluran pernafasan akut dengan kejadian stunting pada balita, mengetahui bagaimana cara pencegahan infeksi saluran pernafasan akut dengan kejadian stunting pada balita, mengetahui bagaimana pelaksanaan infeksi saluran pernafasan akut dengan kejadian stunting pada balita. Selanjutnya ada manfaat studi kasus, yang terdiri dari manfaat teoritis yang dapat dijadikan referensi untuk pengembangan ilmu keperawatan dalam mengetahui hubungan infeksi saluran pernafasan akut dengan kejadian stunting pada balita. Yang kedua ada manfaat praktisnya, terdiri dari yang pertama, bagi peneliti, yaitu hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pengajaran untuk pengembangan dan dijadikan sebagai data dasar bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan upaya mengatasi kejadian stunting pada balita. Yang kedua, bagi pasien, dapat meningkatkan pengetahuan tentang infeksi saluran pernafasan akut dengan kejadian stunting sehingga dapat diterapkan di rumah dan mengatur pola hidupnya. Yang ketiga, bagi penulis, dapat menambah wawasan dan sebagai sarana untuk menerapkan ilmu dalam bidang keperawatan tentang hubungan infeksi saluran pernafasan akut dengan kejadian stunting pada balita. Selanjutnya ada bab 2, pembahasan. Infeksi adalah masuknya kuman atau mikroorganisme ke dalam tubuh manusia dan berkembang biak sehingga menimbulkan gejala penyakit. ISPA disebabkan oleh adanya infeksi pada bagian saluran pernafasan. Pada umumnya, ISPA dapat disebabkan oleh bakteri, virus, dan jamur. Dalam data Puskesmas Marawola, Kabupaten Sigi 2019,
Terdapat 10 penyakit terbesar yaitu penyakit ISPA 30%, diare 5%, penyakit kulit alergi 8%, penyakit kulit infeksi 1%, penyakit rongga mulut 1%, pneumonia 0,97%, penyakit mata 0,97%, asma 0,29%, disentri 0,97%, dan varicella 0,38%. Prevalensi ISPA di Indonesia adalah 25%, dan kejadian ISPA pada anak di bawah usia 5 tahun diyakini 3-6 kali setiap tahun. Faktor lingkungan dan keturunan dapat mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan anak. Faktor lingkungan pada saat lahir memiliki pengaruh terhadap panjang badan saat lahir lebih besar, sekitar 74-87%, daripada faktor keturunan terdiri 4-7%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan riwayat penyakit menular dengan kejadian stunting pada balita usia 24-59 bulan pada Puskesmas Marawala, Kabupaten Sigi. Dari hasil penelitian, penelitian dilakukan menggunakan survei analitik dengan desain case control atau kasus kontrol, yaitu studi yang melihat bagaimana faktor risiko dipelajari dengan menggunakan pendekatan retrospektif. Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Marawala, Kabupaten Sigi dari tanggal 2 Maret hingga 5 April 2021. Populasi penelitian ini semua balita usia 24-59 bulan di wilayah kerja Puskesmas Marawala Kabupaten Sigi tahun 2020 sebanyak 627 balita. Sampel penelitian berjumlah 41 dan dikumpulkan dengan menggunakan rumus Slovin. Pengelompokan sampel dengan teknik mencocokkan atau matching, yaitu dengan jenis kelamin yang sama baik pada kelompok kasus maupun kontrol, sehingga membentuk sampel yang homogen secara kualitas dan kuantitas. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.